Ini berarti hari ini pengganti Jumat yang tanggal merah gitu ya? Iya Betul itu ya, kayak Jumat. gitu ya? Oh, oke, baik. Ya, karena hari Rabu sama Kamis pekan lalu juga saya tuh ada penelitian di luar kota. eh jadi banyak kuliah pengganti juga. Ya saya agak-agak lupa yang hari Rabu tuh ada sekitar dua ya mata kuliah yang harus diganti. Kemudian Jumat juga ada PPP sama ada micro teaching juga harus diganti. Jadi pekan ini banyak kuliah pengganti. Oke, berarti hari ini kita menggantikan pertemuan yang hari Jumat ya, tanggal 3 April ya, yang bertepatan dengan eh, hari libur begitu ya. Jadi eh, supaya nggak terlalu mundur nanti, mumpung lagi sempat ya, artinya kita bisa menemukan jadwal kuliah pengganti, jadi langsung kita ganti aja gitu ya. Oh, kita setiap hari Jumat sebetulnya ya. Iya, baru kan beberapa waktu yang lalu kalau nggak salah ada edaran ya dari BKN ya, dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan apa namanya WFH kan untuk pegawai kayak khususnya pegawai negeri gitu ya. Nah, biasanya diinterpretasikan yang mungkin agak beda ya untuk tiap kementerian. Hari ini kalau nggak salah baru keluar edaran yang dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Kemdikbudristek ya, terkait dengan aturan WFH di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi. Kita kan kalau kampus itu UNJ ada di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi ya, di bawah Kemendikbudristek gitu. Nah, itu kemungkinan juga ada penyesuaian nanti untuk apa namanya eh, sistem kerja ya di lingkungan perguruan tinggi. Tapi belum tahu UNJ nanti menerjemahkannya seperti apa gitu ya, karena memang aturannya itu masih umum lah ya. Artinya eh, berkaitan dengan fleksibilitas gitu. Jadi kalau misalnya kita kan memang udah biasa ya pembelajaran itu apa blended ya. Dia ada waktunya kita touring, ada daring begitu ya. Nah, nanti nggak tahu UNJ menerjemahkannya seperti apa. Oh, tapi satu yang paling penting itu adalah kalimat di edaran dari Kemdikbudristek ya bahwa penerapan fleksibilitas kerja, penerapan efisiensi dan lain sebagainya itu tidak menurunkan kualitas pembelajaran begitu ya. Jadi harus tetap terjaga kualitasnya. Seperti itu yang mudah-mudahan nanti yang terbaik ya apa namanya yang bisa diimplementasikan di tataran yang lebih kecil ya kita dalam hal ini di UNJ di program studi. Seperti itu. Oke, masih ada yang belum hadir ya. Tapi udah pukul 10.20 mungkin nggak apa-apa kita lanjut saja ya. Kita mulai perkuliahannya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, hari ini adalah pertemuan keempat untuk mata kuliah PPEP ya. Di pertemuan ketiga kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang penyusunan modul ajar ya. Jadi saya sudah berikan eh, dua contoh modul ajar yang bisa kalian adaptasi ya untuk penyusunan modul ajar sebagai salah satu bagian dari proyek yang pertama gitu ya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, eh, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait penyusunan modul ajar kemarin. Ada kendala nggak? Oke, mungkin saya cek apa namanya per kelompok. Oke, kita ada berapa kelompok untuk PPEP ini?
Dibagi berapa kelompok? Ada 8 kelompok, Ibu. Oke, ada 8. Masing-masing 4 ya? Iya, 4. Ada yang 3 juga. Ada yang 4, ada yang 3. Oke. Jadi 8 kelompok. Mungkin saya cek dari kelompok satu dulu ya. Gimana kelompok satu ada kendala dalam menyusun modul ajarnya? Insya Allah nggak ada, Bu. Eh, Paling Kelompok satu, ya, mm, insya Allah tidak ada, Bu. Paling materi. hari ini Baik. materinya tentang lingkaran, Bu. Oke, materi lingkaran yang kelas Yang, itu ya, yang SMP ya, ya, fase D, Bu. fase D ya. Oke, baik. Kelompok satu materinya lingkaran. Kalau model pembelajarannya apa? Model pembelajarannya apa? Halo? Eh, untuk model pembelajarannya, kira-kira mau pakai apa? Model atau metode atau pendekatan pembelajarannya apa? Pakai PBL? Kan ada tuh ya di bagian yang kerangka pedagogik ya. Ada pertanyaan, bukan pertanyaan, isiannya di modul ajarnya itu mau menerapkan model apa? Apakah PBL, misal ya, apakah PJBL? Kalau satu dengan materi lingkarannya kira-kira mau pakai model apa? Udah kebayang belum? Sudah ditentukan belum model atau pendekatan pembelajarannya? Halo, kelompok satu bisa dengar suara saya? Untuk model pembelajarannya kami masih berdiskusi, Bu, tapi rencananya mau Oke, pakai PJBL kalau nggak salah. oke, baik ya. Jadi untuk modelnya masih didiskusikan ya. Untuk materinya tapi sudah fix lingkaran. Oke, terima kasih kelompok satu. Kalau kelompok dua, bagaimana progresnya? Kelompok dua, sudah mulai menyusun modul ajarnya. PJ sudah pernah mengirimkan ini belum ya? Mungkin terlewat daftar nama-nama kelompok Tes tes, halo Bu, apakah saya terdengar? ya. Maaf tadi mikrofon saya rusak waktu apa tuh namanya ditanya tentang kelompok Bu. Maaf, Raka, ini kurang jelas Iya, ya suaranya. eh, tes tes, halo, halo. Ya, oke. Ya, ini lebih jelas. Oke, tadi untuk kelompok dua ya Bu, kami baru Hmm, diskusi apa tuh baru mencari referensi-referensi yang kita mau gunakan dan mungkin diskusi ringan mau menggunakan pendekatan apa ya Bu, tapi masih belum dapat hasil akhir yang memuaskan lah Bu, maaf. oke. Kalau untuk materinya apa? Kelompok dua. Untuk materinya kita hmm, bentar, maaf ya tadi mana? Luas permukaan dan volume membangun ruang Bu. Oke, luas permukaan dan volume ya. Mm-mm. Oke. Ya, fase D juga berarti ya. Iya, mungkin sih kalau saya lihat PJBL mungkin yang yang kita sedang mengarah ke PJBL namun masih bisa berubah sih Bu. Iya, baik. Nanti didiskusikan kembali ya untuk model pembelajaran. Baik, Ya, terima baik. kasih kelompok dua. Kelompok tiga, Iya, Ibu. Kami bagaimana? pakai Ya, ini PBL, Problem Based Learning, terus PBL. pendekatannya Deep Learning, Bu. Ya, oke. Kalau materinya apa kelompok tiga? Bilangan bulat, Bu.
di kelas 7 semester 1 bab Oke, 1. bilangan bulat ya. Bilangan Iya, bulat pakai PBL dan deep learning. iya. Oke, baik. Ada kendala kelompok 3? Sejauh ini belum sih, Bu. Masih on progress juga, di, kita baru sampai nyusun rencana pembelajaran itu di pertemuan 2, Bu. Soalnya kan rencana sampai 6 pertemuan ya, Bu. Oke, ya, baik. Dilanjutkan ya. Terima kasih kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Eh, untuk kelompok 4 sampai saat ini belum ada kendala sih, Bu. Mm-mm. Materinya apa kelompok 4? Kalau kelompok 4 itu materinya SPLTV. SPLTV. Ya, yang kelas Itu 10. kelas 10 ya, fase E Mm, ya. Kelas E, Ibu. Oke. Baik. Untuk modelnya sudah ditentukan model pembelajarannya? Kita sih rencananya mau pakai materi yang itu nih apa PBL, Bu. Project Based Learning. PBL ya. Mm-mm. Oke, baik. Dilanjutkan. Berarti ya sudah bisa dilanjutkan. Silakan kelompok Baik, Ibu. 4. Terima kasih. Kelompok 5. Kelompok 5 bagaimana progresnya? Ya, Ibu, untuk kelompok 5 sejauh ini aman. Dan materi kita Mm-mm. itu analisis data, khususnya di bagian pemusatan dan penyebaran data. Fase D. Fase D ya. Apa Iya, pemusatan dan penyebaran datanya. iya. Oke, kalau ininya apa namanya modelnya sudah ditentukan? Modelnya kita pakai PBL, Ibu. Oke, baik. Ya, silakan dilanjutkan ya kelompok 5. Terima kasih. Eh, Selanjutnya kelompok 6. Iya, Ibu. Kami masih progres dalam penyusunan modulnya. Dan kami pakai PBL, Bu, buat materi PBL, SPLDV. Iya, fase D. SPLDV. Ya, cuman Fase mau D nanya ya. deh, Bu. Iya, benar. Heeh. Saya mau nanya, Ya, untuk yang silakan. bagian pertemuan itu, kan kami dibuat spesifik itu ya, Bu. Ada 10 pertemuan, jadi Hmm. dibuat setiap pertemuan 1, pertemuan 2, sampai pertemuan 10. Itu nggak apa-apa, Bu, atau mungkin ada solusi yang lain gitu? Kayak Ya, nggak dibuat apa-apa, lebih boleh. rinci. Oh, nggak apa-apa. Boleh, boleh. Sang, Jadi boleh. Boleh misalnya kan ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup gitu ya. Berarti kalau 10 pertemuan, ke 10 pertemuan itu dijelaskan ya. Boleh iya benar Ibu. misalnya boleh kayak gini, boleh pertemuan 1 pendahuluannya ngapain, intinya ngapain, penutupnya ngapain, itu bisa gitu ya. Pertemuan 2 juga demikian gitu. Kayak gitu ya. Oke, Atau baik Ibu. eh, oke, baik. Sama mau Terima nanya kasih satu lagi kelompok. deh, Bu. Ya, silakan, silakan. Eh, di contoh yang Ibu kasih kan nggak ada rubrik penilaian ya, Bu. Nah, Mm-mm. apakah di modul untuk kelompok kami boleh ada rubrik penilaian, Bu? Oh, boleh, boleh, boleh sekali. Silakan. Kalau sudah bisa, mungkin udah ada bayangan ya bagaimana membuat rubriknya, silakan dilengkapi. Baik. Terima kasih banyak, Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih kelompok 6. Oke, berikutnya kelompok 7. Eh, kita udah lagi menyusun, Bu. Cuma untuk apa namanya materinya itu distribusi normal, eh, analisis data dan peluang fasenya fase F, terus pakai model Oke. pembelajaran itu PBL, problem based Mm-mm. learning, sama pendekatannya CTL, Bu, contextual teaching and learning. Oke, ya. Cuma Bu, saya ingin Ya. tanya, untuk kerangka Mhm. pembelajaran itu ngikutin sintaks model pembelajaran atau pendekatannya ya, Bu? Contohnya gini, Bu, Iya. maksudnya. Misalnya Hmm. kita pakai modelnya PBL dengan pendekatannya Mm. itu CTL. Nah, buat Iya. kerangka pembelajarannya itu kita susun sesuai sintaks model PBL atau CTL ya, Bu? PBL. Jadi kalau kalau apa sintaks itu ada pada model ya. Jadi pakai sintaksnya sintaks PBL. Kalau pendekatan itu hanya kayak apa ya namanya ya, cara pandang eh,
guru gitu ya dalam menyampaikan materi gitu. Kalau CTL berarti kan ada konteksnya gitu ya. Oh, oke, karena CTL itu ada komponennya ya. Ada 7 Maaf komponen Ibu. kalau nggak salah ya. Iya, betul-betul. Ada 7 komponen. Nah itu, tapi kalau sintaks pakai yang model. Kalau misalnya di CTL, setahu saya itu ada komponen CTL pun masih sebenarnya ada beberapa pendapat ya. Ada yang menganggap CTL itu sebagai model, ada yang menganggap CTL itu sebagai pendekatan. Nah kalau kalian mengambil CTL itu sebagai pendekatan ya, nah berarti ada komponen kan tuh ya. Ada penggunaan konteks misalnya ya, kemudian ada apa dan seterusnya sampai yang terakhir yang ketujuh tuh kalau nggak salah ada penilaian autentik gitu ya di pendekatan CTL itu. Nah itu eh, sebagai pendekatan artinya nggak harus sintaksnya itu berurutan gitu, tapi ada komponen-komponen itu yang terintegrasi dalam pembelajaran. Itu. Jadi misalnya ketika sintaks yang pertama kalau PBL misalnya kan orientasi masalah gitu ya. Nah, berarti masalah-masalah yang diberikan adalah masalah-masalah yang kontekstual. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ada bagian penyelidikan apa ya, itu ikutin sintaksnya PBL gitu. Tapi eh, apa namanya komponen CTL yang ada 7 itu diintegrasikan juga. Misalnya untuk soal-soalnya pakai soal yang otentik, sesuai dengan karakteristik atau komponen CTL kayak gitu. Tapi kalau sintaksnya tetap pakai PBL. Kebayang nggak kira-kira? Iya Bu, insya Allah kebayang baru sekilas-kilas gitu. Oke. Mm-mm. Ya, jadi nanti dibaca misalnya baca lagi ya tentang PBL, sintaksnya seperti apa. Nah, CTL sebagai pendekatan itu komponennya apa aja. Nah, itu diintegrasikan ke Oke, baik. modul ajarnya ya, ke kegiatan pembelajarannya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih kelompok 6 ya. Berikutnya kelompok 7. Ya, untuk Ya, untuk silakan kelompok 7. kelompok 8 ya maksudnya. Sorry tadi kelompok yang yang SPLDV kelompok berapa? 6 Tadi Ibu. kelompok 5 apa? Kelompok 6 ya? Iya, Kelompok 7 apa? Yang tadi Ibu analisis data dan Oh, peluang. sorry. Yang fase F ya. Bentar. Saya tadi salah. Kelompok 7 yang analisis data dan peluang. Harus saya catat tuh. Yang pakai PBL, CTL itu ya. Oke, berikutnya terakhir kelompok 8. Ya, silakan kelompok 8. Kelompok 8 sendiri materinya itu bilangan berpangkat fase D, Bu. Terus untuk metode Mm-mm. itunya kita pakai project based learning dan progresnya masih on progress juga, Bu. Oke. Bilangan berpangkat PPJBL ya. Iya, betul. Ya, baik. Terima kasih kelompok 8. Jadi semua kelompok sudah menentukan materinya. Tadi sebagian juga sudah mulai menentukan model atau pendekatan pembelajarannya gitu ya. Dan alhamdulillah nggak ada yang sama nih antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Jadi bisa dilanjutkan apa namanya penyusunan modul ajarnya, gitu ya. Nah, sambil mulai menyusun modul ajar, saya akan hari ini akan memberikan materi tentang bahan ajar ya. Jadi kan kalian itu nanti buat 3 ya, buat modul ajar, kemudian bahan ajar dan media pembelajaran. Nah kemarin modul ajar secara materi sudah saya sampaikan, kalian sudah bisa mulai menyusun modul ajar. Nah kemudian sambil kalian menyusun modul ajar, ya, nanti saya sampaikan materi tentang bahan ajar dan media pembelajaran ya. Untuk selanjutnya nanti ketika modul ajarnya sudah siap, bisa langsung beralih ke tahapan yang berikutnya ya dari pengerjaan proyek pertama ini ya, yaitu pembuatan bahan ajar dan media pembelajarannya. Itu. Sebentar saya coba share terlebih dahulu ya.
Oke, sudah apa namanya? eh, Terlihat ya PPT yang saya tampilkan. Ya Sudah Bu, itu. sudah terlihat. Oke, ini kalian mungkin pernah dengar istilah eh, bahan ajar ya, kemudian media pembelajaran gitu kan ya. Pernah dengar istilah LKPD, modul gitu ya. Itu apa namanya? eh, yang biasanya digunakan oleh pendidik gitu ya, eh, sebagai alat bantu gitu ya dalam mengajar gitu ya. Nah, kalau eh, sepengetahuan kalian gitu yang pernah kalian dengar mungkin atau baca, eh, apa sih eh, bedanya mungkin antara bahan ajar, media pembelajaran atau apa yang paling ini ya? Atau misalnya eh, bahan ajar itu termasuk media pembelajaran atau sebaliknya? Bingung nggak dengan istilah-istilah itu? Kalau misalnya saya sebut bahan ajar, kira-kira kalian kepikirannya bentuk apa? Bahan ajar tuh yang isinya materi-materi bukan, Bu? Kalau Isinya bahan materi-materi, oke. ya, Biasanya berupa apa, Kamzi? berupa kayak buku, cuman dia lebih ringkas gitu ya, Bu, kalau nggak salah. Oh, berarti buku kayak kayak modul gitu kali ya. Heeh, kayak modul setahu saya, Bu. Oke. Ya, jadi kalau disebut bahan ajar mungkin yang terbayang itu ya. Atau ada yang punya pendapat berbeda. Kalau kalau dengar istilah bahan ajar, kebayangnya sama apa? Kalau misalnya kayak kayak alat peraga gitu, itu termasuk bahan ajar nggak kira-kira? Atau beda lagi? Itu termasuk media pembelajaran gitu gak sih, Bu, kalau uh, diperagain gitu? Oke, Jadi berarti bahan ajar eh, dasarnya gitu ya, Bu? mm-mm. Oke, baik, Siva. Jadi tadi kalau Ramzi dengar bahan ajar itu eh, bentuknya tuh kayak buku gitu ya, kayak modul gitu ya. Nah, kalau tadi misalnya alat peraga, menurut Siva itu masuknya ke media begitu ya. Oke, nanti kita coba cek ya, kita lihat nih sebenarnya apa sih arti atau makna dari istilah-istilah tersebut gitu ya. Nah, sebenarnya yang tadi disebutkan ya, eh, modul, kemudian buku, alat peraga, dan lain sebagainya, itu semua masuk ke istilah yang sama, yaitu sumber belajar. Ya, jadi kalau misalnya bahan ajar, media pembelajaran, itu lebih khusus lagi sebenarnya ya. Apalagi udah masuk ke buku, terus ke modul, ke alat peraga itu lebih khusus lagi. Nah, eh, umumnya ya semua itu kalau misalnya kita generalisasi gitu ya, sebenarnya itu semua merupakan apa sih namanya? Nah, itu tidak lain adalah sumber belajar gitu ya. Jadi sumber belajar. Jadi ya buku, ya modul, kemudian alat peraga, mungkin kalau misalnya kalian bikin PPT atau misalnya menampilkan video dari YouTube gitu ya, walaupun itu bukan video guru sendiri yang bikin gitu, tapi ambil video dari YouTube atau ambil cuplikan film apa segala macam itu tuh secara umum disebut sumber belajar ya. Jadi bahkan menurut beberapa ahli, guru itu sendiri juga merupakan sumber belajar. Ya, jadi kalau menurut Edi Cahyadi, eh, sumber belajar merupakan guru dan seperangkat bahan-bahan pembelajaran, mulai dari buku pembelajaran, info pembelajaran, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi umum sekali gitu ya. Jadi kalau misalnya, mungkin zaman dulu masih banyak ya guru-guru yang ngajar tuh nggak pakai apa-apa. Ya, hanya modal apa kapur dan papan gitu ya atau spidol dan papan gitu ya. Kemudian menyampaikan apa yang ada di kepala guru kemudian diajarkan ke siswa kayak gitu. Nah, itu saya masih ngerasain zaman-zaman itu yang guru tuh ngajar ya udah nggak bawa apa-apa gitu kan. Nah, itu
apakah nggak ada sumber belajar? Ada. Sumber belajarnya adalah guru itu sendiri gitu. Jadi sumber belajar apapun ya yang apa namanya menjadi sumber dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian oleh eh, ahli lain ya, didefinisikan sumber belajar itu adalah bahan-bahan yang dimanfaatkan dan diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar yang dapat berupa buku, buku teks ya, kemudian media cetak, media elektronik, bahkan narasumber, lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Gitu. Jadi mungkin guru eh, menghadirkan narasumber, praktisi gitu ya, atau apa namanya memutar video gitu ya dari seorang narasumber gitu ya, atau kayak kalian ikut kuliah umum ya, stadium general, ikut workshop itu ada narasumbernya, nah itu juga termasuk ke dalam sumber belajar gitu, yang tujuannya untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Gitu. Jadi yang namanya pembelajaran itu adalah proses kan ya, proses eh, yang melibatkan berbagai komponen, mulai dari siswa atau murid atau peserta didik gitu ya, kemudian gurunya, pendidiknya, materinya, metode yang digunakan oleh guru, sumber belajar, media pembelajaran hingga penilaian, gitu ya. Jadi sumber belajar adalah salah satu bagian dari proses atau eh, ya sistem ya yang eh, kita kenal dengan pembelajaran seperti itu. Jadi sumber belajar itu sifatnya umum ya, sifatnya umum, segala sesuatu yang dari situ siswa bisa belajar itu disebut sumber belajar. Dari buku gitu ya, kemudian dari TV, dari YouTube gitu, atau bahkan kalau misalnya study tour gitu ya ke museum, di situ ada pemandu wisata itu juga jadi sumber belajar. Museumnya pas segala macam poster atau infografis ya yang dibaca oleh siswa, yang dari situ siswa dapat pengetahuan, itu disebut sumber belajar. Jadi sumber belajar ini sifatnya umum gitu. Nah, sumber belajar kita kalau dalam bahasa Inggris kita kenal sebagai learning resources ya. Nah, learning resources ini ada banyak macamnya gitu ya. Dia bisa berupa orang, people, kayak guru tadi, narasumber, pemandu wisata, itu adalah people kan, yang merupakan atau termasuk dalam learning resources. Gitu. Atau learning resources ini, sumber belajar ini juga bisa berupa pesan. Ya, pesan eh, atau apa namanya ya, informasi yang kita dengar misalnya secara lisan ya, kita dari radio, dari apa namanya podcast, apa segala macam gitu ya, itu juga termasuk learning resources. Atau learning resources itu bisa berupa material, bahan, bahan ajar tadi ya, buku, modul, handout, itu kan bahan-bahan ya. Nah itu bisa jadi learning resources juga. Atau device, ya, dari perangkat-perangkat ya, dari laptop, misal dari handphone, dari tablet, dan lain sebagainya, itu termasuk learning resources juga. Nah, learning resources juga bisa berupa teknik, ya bagaimana cara guru mengajarkan teknik, model, metode, strategi pembelajaran itu termasuk juga ke dalam learning resources. Dan yang lebih ini lagi setting, lingkungan belajar. Jadi kelas itu bisa jadi learning resources ya. Setting itu kan lingkungan belajar, bisa di kelas, bisa di halaman sekolah, bisa di lapangan ya, itu merupakan learning resources. Jadi learning resources nggak terbatas pada apa namanya bahan ajar cetak aja gitu ya, tapi bisa meliputi 6 komponen ini, bisa berupa orang, berupa pesan, berupa bahan-bahan, berupa perangkat ya, berupa teknik atau metode pembelajaran, atau berupa setting atau lingkungan pembelajaran. Itu semua termasuk ke dalam learning resources. Jadi learning resources atau sumber belajar ini masih umum ya sifatnya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang lebih khusus dari learning resources, yang lebih khusus dari sumber belajar itu ada bahan ajar. Ya tadi salah satu eh, apa namanya yang termasuk learning resources itu materials kan. Jadi teaching materials, learning materials atau teaching and learning materials ya itu secara umum disebut sebagai bahan ajar ya. Nah, ini teaching learning materials itu ya. Itu adalah ini.
tools that are used by educator to facilitate learning and understanding of concept among students. Jadi dia itu adalah alat ya, tools gitu yang digunakan oleh pendidik untuk memfasilitasi belajar dan uh, membuat siswa itu paham akan suatu konsep-konsep tertentu gitu ya yang disebut dengan uh, teaching learning materials atau bahan ajar secara umum gitu ya. Nah, kemudian uh, bahan ajar ini digunakan ya di ruang kelas begitu ya, di kelas untuk mendukung tujuan pembelajaran gitu ya. Kemudian set out within the lesson plans. Artinya dia itu dikembangkan, disusun gitu ya, berdasarkan lesson plan atau modul ajar ya yang kita kenal atau RPP gitu. Jadi ini yang dari definisi teaching learning materials oleh Kapur and Klaus, saya bold bagian-bagian yang penting ya tentang teaching learning materials. Yang pertama itu dia digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran si bahan ajar itu. Kemudian eh, untuk membantu siswa memahami konsep pembelajaran. Nah, kemudian dia digunakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, berikutnya dia itu bukan tiba-tiba ada, tapi sudah direncanakan sejak menyusun modul ajar, sejak menyusun RPP, sejak menyusun lesson plan. Itu bahan ajar itu sudah direncanakan. Nah, itu ya, menurut Kapur dan Klaus. Nah, kalau menurut Kemdikbudmen, bahan ajar itu berisi materi pembelajaran untuk membahas satu pokok bahasan, dapat berupa cetak maupun non-cetak, yang dirancang untuk menjadi alat bantu dalam pembelajaran terkait topik atau materi tertentu. Jadi kalau menurut Kemdikbudmen, yang namanya bahan ajar, dia itu harus komprehensif gitu. Jadi nggak bisa sepenggal-sepenggal aja, tapi dia harus membahas satu pokok bahasan gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada yang ambil materi lingkaran, kalau kalian mau bikin bahan ajar lingkaran, nah berarti itu harus utuh ya. Bahas lingkaran mulai dari misalnya ya tergantung tergantung capaian pembelajaran yang kalian ambil gitu ya. Jadi misalnya pembelajarannya 6 pertemuan untuk membahas lingkaran tadi. Nah, berarti 6 pertemuan itu bisa cukup ya menggunakan referensi bahan ajar. Satu bahan ajar. Nah, itu dia disebut bahan ajar. Jadi kalau tadi sumber belajar itu bisa berupa potongan-potongan ya, potongan video, potongan mungkin artikel di koran gitu ya. Kalau apa sumber belajar gitu ya, tapi itu belum bisa disebut bahan ajar. Dan misalkan, oke kita mau bahas tentang eh, apa namanya? Saya kalau di mungkin ada di sini sebagian ada yang ikut kuliah logika dan penalaran ilmiah ya sama saya ya nanti siang. Ya. Nah itu kan beberapa kali saya minta kalian cari artikel atau cari apa namanya berita gitu ya. Nah itu kan sumber belajar, tapi itu belum bisa disebut sebagai bahan ajar menurut definisi dari Kemdikbudmen ini. Karena apa? Karena dia nggak membahas satu pokok bahasan secara utuh gitu. Nah, bahan ajar ini nggak harus melulu berupa buku. Dia bisa berupa non cetak. Sekarang kan banyak ya e-book gitu ya yang bisa diakses ya secara digital gitu ya. Itu juga bisa masuk ke dalam kategori bahan ajar. Jadi kalau kita mau simpulkan, yang dimaksud dengan bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memfasilitasi siswa belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini definisinya, kira-kira apa aja nih yang bisa masuk ke dalam kategori bahan ajar? Buku, buku teks bisa nggak termasuk masuk ke dalam kategori bahan ajar? Buku bisa ya, kemudian modul gitu ya. Nah, kalau modul juga eh ya harus utuh gitu ya. Cuman apa namanya? Apa sih bedanya buku sama modul? Nah, ini sebelum ke sana ya. Ini ada jenis-jenis bahan ajar, dia bisa cetak, bisa non cetak. Kalau cetak itu bisa buku teks, modul, handout, LKPD gitu ya, atau LKS atau LKM ya, lembar kerja ya, pokoknya worksheet gitu ya. Itu termasuk bahan ajar. Yang non cetak juga mungkin video pembelajaran, rekaman suara, bahan ajar berbasis komputer, misalnya kalau ada LMS dan lain sebagainya itu masuk bahan ajar non cetak.
Ya, sekarang kita ke yang cetak nih ya. Kan kita sering ya dengar istilah buku teks ya. Kalau buku paket ya mungkin ya. Kemudian modul, handout, LKPD. Nah, sebenarnya ini semua juga bisa jadi non cetak kalau nggak dicetak di kertas ya, kayak buku jadi e-book, modul jadi e-modul, LKPD jadi e-LKPD atau LKPD digital ini bisa jadi yang non cetak juga gitu. Oke. Eh, Kalau menurut kalian apa nih bedanya antara buku teks, modul, handout, LKPD? Apa kira-kira bedanya? Ayo, apa bedanya? Ini mungkin semuanya hampir pernah kalian gunakan ya. Maksudnya hampir semuanya pernah kalian gunakan. Apa sih bedanya buku sama modul misalnya? Kemudian dengan handout, dengan LKPD, apa karakteristik dari masing-masing ini? Kalian kan nanti setelah ini diminta membuat bahan ajar nih ya. Berarti kalian bisa bikin ini. Kalian boleh bikin buku teks, kalian boleh boleh bikin modul, boleh bikin LKPD, boleh bikin video pembelajaran, atau bahan ajar berbasis komputer. Boleh silahkan. Ya, kalian boleh bikin apa saja yang setelah modul ajar ya. Nah, tapi harus tahu dulu nih apa sih bedanya buku teks, modul, handout, LKPD. Ada yang punya pendapat? Saya mau nyoba, Bu. Ya, Mungkin silakan kalau Fadia. buku teks seperti yang tadi Bu bilang ya, kayak buku paket gitu ya Bu, yang Mm-mm. dipegang oleh siswa sama guru Iya. juga. Itu mungkin masuk ke buku teks. Terus kalau modul Mm-mm. itu mungkin isinya sama kayak modul ajar, tapi bedanya eh, kalau modul ajar kan kayak ada apa langkah-langkah gitu ya Bu, langkah-langkah buat Mm-mm. ngajar. Cuman kalau ini Iya. misal ada kayak materi, terus ada soal, terus evaluasi sama kunci jawaban gitu Bu. Nah kalau handout Mm-mm. mungkin bahan ajar yang lebih ringkas, eh, Oke. kayak kayak apa LKS. Tapi kan kalau LKS itu kan eh, banyak soalnya ya Bu. Terus emang Mm-mm. apa materinya ada tapi ringkas. Tapi kalau handout mungkin seperti apa bahan ajar yang ringkas buat melengkapi materi dari si guru itu. Nah, kalau LKPD Oke. sendiri yang saya tahu itu isinya bisa materi sama soal, sama bisa juga kayak soal tapi yang soalnya itu tuh kontekstual gitu, kontekstual learning gitu. Mm. Jadi soalnya itu Oke. berkaitan dengan materinya. Mungkin itu sih Bu yang saya tahu. Oke. Ya, baik. Bagus sekali ya, Fadia. Terima kasih. Jadi, ya, kurang lebih seperti yang Fadia sampaikan tadi ya. Kalau buku teks itu dia biasanya eh, apa namanya isinya itu beberapa materi ya, satu semester atau bahkan satu tahun ajaran ya. Jadi materinya ada banyak kan. Dari misalnya kelas 7 kan, atau kelas 7 semester 1 atau semester 2 gitu ya. Itu ada semua di buku teks, tapi dia kebanyakan isinya materi. Kalaupun ada soal ya paling contoh soal sama soal-soal latihan. Kayak gitu ya. Jadi tidak khusus untuk pembelajaran tertentu. Jadi dia bisa digunakan secara umum gitu ya. Jadi eh, apa namanya bahkan mungkin bukan sama anak sekolah juga bisa digunakan misalnya seperti itu. Itu jadi dia isinya lengkap tapi tidak khusus ya untuk apa namanya kegiatan pembelajaran yang apa terencana misalnya gitu ya. Nah kalau modul hampir mirip ya dengan buku teks gitu ya. Dia itu tapi nggak harus sampai satu tahun atau satu semester enggak. Jadi satu materi aja itu bisa ya dibikin modul gitu ya. Nah, itu disusunnya itu secara khusus. Nah, biasanya itu apa namanya punya karakteristik tersendiri gitu. Jadi modul itu biasanya bisa disusun oleh guru atau oleh peneliti gitu ya, yang sesuai dengan karakteristik siswanya sama materinya gitu ya. Kalau buku teks kan tadi
rata aja kan ya, mau materinya apapun, mau digunakan di sekolah manapun itu ya masih bisa ya secara umum gitu buat pendukung pembelajaran. Tapi kalau modul itu memang benar-benar dibikin dikhususkan untuk pembelajaran di eh, lokasi tertentu misalnya gitu ya. Ya, dengan karakteristik siswa tertentu dengan karakteristik materi tertentu gitu. Kalau misalnya tadi ada yang materi apa namanya SPLDV misalnya gitu ya. Nah, itu modulnya khusus tentang SPLDV. Nah, bagaimana mengajarkan SPLDV dengan model pembelajaran tertentu misalnya. Tapi itu eh, sistematis ya disusunnya dan utuh satu pokok bahasan SPLDV itu gitu. Dan di situ juga ada eh, contoh-contoh soal, ada latihan dan biasanya sesuai dengan model pembelajaran yang dimaksudkan ya. Jadi ada sintaksnya. Jadi modul itu mengikuti sintaks dari model pembelajaran yang tertentu gitu ya. Kalau buku teks kan enggak ya, bisa buku teks itu punya template tertentu gitu ya. Tapi ya eh, umum aja gitu. Tapi kalau modul misalnya si peneliti atau pendidik gitu ya mau bikin modul yang SPLDV gitu ya, yang dengan model PBL gitu. Nah, berarti penyusunan modulnya itu juga mengikuti sintaks PBL dari orientasi masalah misalnya. Jadi di awal dikemukakan dulu ya masalah, siswa diorientasikan untuk eh, ke masalah tersebut gitu ya. Kemudian dengan sintaks-sintaksnya apa PBL yang lain itu seperti apa gitu. Tapi memang tidak terlalu rinci untuk aktivitasnya karena dia lebih ke materinya. Nah, bedanya dengan LKPD, kalau LKPD itu ya mirip modul tapi dia lebih banyak ke aktivitas gitu. Jadi materinya justru sedikit gitu. Jadi kalau tadi misalnya PBL gitu ya, yang pertama orientasi masalah, nah itu dia dikasih siswa itu ada aktivitas gitu. Jadi soal-soalnya itu yang mengarah atau memfasilitasi siswa yang membimbing siswa untuk melakukan aktivitas tertentu gitu. Itu LKPD ya. Nah, kalau handout tadi betul yang dikatakan Fadia, dia itu eh, ringkas ya dan biasanya berupa potongan-potongan materi atau kutipan-kutipan catatan dari pendidik gitu ya. Coret-coretan nah, dalam tanda kutip gitu ya yang disusun gitu secara sistematis juga. Jadi dia lebih ringkas gitu. Nah, itu handout. Jadi kebayang ya bedanya buku teks, modul, handout, LKPD gitu. Nah, kalau yang ini tadi saya bilang ini buku teks, modul, handout, LKPD pun sekarang ada bentuk non cetaknya ya. Tinggal tambah i aja. Kalau buku jadi e-book, modul jadi e-modul, handout jadi e-handout mungkin, LKPD jadi e-LKPD gitu ya. Artinya dia tetap bisa dicetak tapi bisa juga diakses secara digital gitu. Nah, kalau yang benar-benar yang non cetak itu yang seperti ini, misalnya video pembelajaran. Nah, bedanya video pembelajaran sebagai bahan ajar dengan video pembelajaran yang umum adalah ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi kalau tadi misalnya mau ngebahas tentang luas permukaan dan volume bangun ruang. Nah, berarti dibikin videonya itu tuh lengkap gitu. Bagaimana luas kubus, luas balok, volume kubus, volume balok, dan seterusnya. Itu ada video pembelajaran yang dibikin khusus untuk mendukung pembelajaran topik tertentu gitu. Jadi nggak yang diambil cuplikan-cuplikan aja enggak gitu, tapi dibuat khusus. Atau rekaman suara ya biasanya kalau misalnya apa namanya materi-materi misalnya sejarah, sosiologi gitu ya. Nah, itu mungkin masih relevan ya dengan bahan ajar rekaman suara. Kalau matematika pakai rekaman suara agak susah kayaknya ya. Atau bahan ajar berbasis komputer ya yang pakai LMS dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di situ ada latihannya, ada kuisnya, ada aktivitas kelompoknya ya di LMS itu. Nah, itu juga bisa masuk ke bahan ajar non cetak. Nah, kalian nanti setelah menyusun modul ajar eh itu misalnya modul ajarnya belum sempurna ya, belum selesai banget, tapi mau langsung sambil berbagi tugas, ada yang mulai apa menyusun bahan ajarnya gitu ya. Nah, itu bisa pilih jenis-jenis ini ya. Kalian boleh. Kalau buku teks kayaknya agak berat kan, karena banyak materinya ya. Paling ini yang mungkin tuh kalian bisa bikin modul atau LKPD atau mungkin video pembelajaran atau bahan ajar berbasis komputer. Nanti silakan didiskusikan kembali dengan kelompok masing-masing gitu ya. Kira-kira yang paling memungkinkan itu bikin apa
ya untuk bahan ajarnya. Seperti itu. Kayak sampai sini ada yang mau ditanyain nggak tentang bahan ajar? Karena ini berkaitan dengan apa yang nanti kalian eh, buat ya. Udah kebayang belum apa bahan ajar ya secara teori gitu ya? Oke, belum ada pertanyaan? Kalau belum kita lanjut, nah ini karakteristik dari bahan ajar ya. Jadi eh, khususnya untuk bahan ajar mandiri ya. Kalau bahan ajar mandiri itu dia bisa dipelajari sendiri ya. Bahkan misalnya gurunya nggak hadir gitu ya, itu bisa secara mandiri dipelajari gitu ya. Self instructional sifatnya. Eh, dan dia bisa menjelaskan sendiri gitu ya karena bahasanya dibuat sesederhana mungkin, isinya runtut, sistematis. Jadi siswa tanpa misalnya tanpa didampingi guru juga mungkin bisa eh, apa namanya eh, sedikit banyak ya memahami gitu apa yang dituliskan di bahan ajar itu. Dan kemudian dia lengkap dengan sendirinya sehingga siswa tidak perlu tergantung bahan ajar yang lain gitu ya. Jadi kayak tadi yang saya bilang karena di modul eh, di LKPD gitu ya, mungkin di video pembelajaran itu udah lengkap gitu. Jadi eh, misalnya tanpa referensi yang lainnya pun ya udah cukup seperti itu. Nah, kemudian didesain sesuai dengan kemampuan dan karakteristik peserta didik ini yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi eh, apa namanya memang didesain khusus untuk belajar gitu. Kemudian bahan ajar yang baik juga adaptif, disampaikan dengan bahasa yang komunikatif dan mudah atau fleksibel untuk dipelajari atau dioperasikan atau user friendly. Ini perlu diperhatikan ya karakteristik ini ketika kalian menyusun bahan ajar. Nah, itu tentang bahan ajar. Nah, kalau media pembelajaran, tadi seperti yang sempat saya singgung dan tadi kalian juga berpendapat gitu ya, kalau media pembelajaran itu sifatnya yang membantu. Jadi media itu eh, apa alat ya yang bisa membantu sampainya materi dari pemberi pesan sampainya pesan ya dari pemberi pesan ke penerima pesan. Atau kalau dalam pembelajaran itu alat yang bisa membantu tersampaikannya materi dari pendidik, dari guru ke peserta didik gitu. Jadi kayak misalnya ini yang saya kan nyusun PPT. Nah, nyusun PPT saya tampilkan kan PPT-nya. Nah, itu adalah media pembelajaran. Jadi dia alat bantu ya untuk saya menyampaikan pesan. Gitu. Jadi mungkin sebenarnya tadi saya ngomong panjang lebar tentang bahan ajar dan lain sebagainya tanpa PPT ini mungkin bisa gitu ya. Tapi dengan adanya PPT ini kan bisa membantu tersampaikannya pesan dengan lebih jelas. Gitu ya. Nah sekarang kan media bisa apa namanya udah macam-macam ya, nggak harus hanya PPT gitu ya. Kalian bisa lebih kreatif lah ya untuk bikin apa media pembelajaran gitu ya. Tapi kalau misalnya dirasa dengan PPT cukup ya itu juga termasuk media pembelajaran. Jadi itu yang nanti kalian sampaikan, yang kalian buat adalah tiga ya. Di proyek pertama ini sampai dengan pertemuan ke-8 ya, itu kita fokus ke penyusunan dan juga presentasi proyek pertama yang terdiri dari modul ajar, kemudian bahan ajar, dan media pembelajaran. Dan saya tidak membatasi bahan ajarnya harus apa, itu silakan kalian diskusikan dengan kelompok ya, kira-kira apa yang paling memungkinkan. Media pembelajarannya juga demikian ya. Kalian boleh mungkin dengan PPT, sekarang kan PPT kalian jago-jago ya bikin bahan presentasi, bikin salin dia gitu ya. Pakai Canva apa segala macam gitu ya, sehingga bisa lebih menarik misalnya kayak gitu. Seperti itu ya, kira-kira untuk apa namanya? Hmm, bahan ajar dan media pembelajaran yang mungkin kalian akan eh, susun nanti. Nah,
sebelumnya saya mau ingetin lagi tentang apa kontrak kuliah kita ya di awal waktu itu yang pernah saya sampaikan. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya saya agak majukan, agak di switch nih ya antara materi pertemuan keempat dengan kelima ya. Waktu di kontrak perkuliahan itu saya sampaikan kan pertemuan ketiga saya membahas ya tentang silabus dan modul ajar. Kemudian pertemuan keempatnya kalian menyusun modul ajarnya gitu ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan kelima saya berikan materi tentang bahan ajar gitu ya. Nah, kemudian di pertemuan keenam kalian pertemuan kelima dan keenam kalian menyusun bahan ajar dan media pelajarannya. Cuman khawatir terlalu mepet, jadi materi pertemuan 5 dan 6 ini saya majukan di pertemuan hari ini ya. Jadi tadi saya sudah secara teori menjelaskan tentang apa namanya bahan ajar, sumber belajar pertama ya, sumber belajar secara umum, kemudian bahan ajar dan media pembelajaran. Seperti itu. Jadi nanti pertemuan 5 dan 6 kalian bisa fokus ke penyusunan tiga komponen tadi ya, tiga hal tadi, yaitu kalian menyusun modul ajar, menyusun bahan ajar, dan menyusun media pembelajaran. Gitu. Jadi kalau secara teori materi kita sebenarnya sudah selesai. Sekarang kita fokus ke praktik ya dalam menyusun modul ajar, bahan ajar, dan media pembelajaran. Nah, oleh karena itu nanti sifat dari eh, perkuliahan kita itu lebih banyak diskusi dan apa namanya ya eh, kalian jadi nanti bisa menyampaikan progres ya progress report kendala bertanya tentang kendala dan apa mungkin masalah-masalah yang kalian hadapi dalam menyusun modul ajar bahan ajar dan media pembelajaran nanti kita eh, carikan solusinya bersama begitu ya. Jadi eh, saat pertemuan kelima keenam itu eh, kalian bisa sambil meneruskan pekerjaannya, nah sambil saya cek ya progres penyusunannya sudah seperti apa. Nanti mungkin di antara pertemuan kelima atau keenam, saya akan minta masing-masing kelompok itu untuk menyampaikan progres reportnya gitu ya. Barangkali kalau misalnya saya bilang saya tawarkan ada yang mau ditanya enggak gitu ya. Nah itu mungkin nggak kebayang mau nanya apa. Tapi kalau kalian paparkan nih Bu, saya udah sampai sini eh, penyusunan modul ajarnya dan seterusnya gitu ya. Nah itu bisa kita saya lihat gitu. Oh kira-kira kendalanya di sini gitu. Karena nanti di pertemuan 7 dan 8 kita upayakan sudah presentasi ya. Gitu ya. Jadi nanti di pertemuan ketujuh kita kan ada 8 kelompok. Nah itu satu pekan akan ada 4 kelompok yang presentasi. Ya, misal di pertemuan ke-7 itu kelompok 1, 2, 3, 4, pertemuan ke-8, 5, 6, 7, 8, atau apa namanya bebas ya, nggak harus 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kelompok. Jadi kalian barangkali ada kelompok yang lebih dulu siap gitu ya. 4 kelompok yang lebih dulu siap itu bisa presentasi di pertemuan ke-7 gitu. Pokoknya saya minta nanti ada 4 kelompok yang presentasi di pertemuan 7, kemudian ada 4 kelompok yang presentasi di pertemuan 8 gitu ya. Nah, nanti karena kalian lebih dulu membuat modul ajar, nanti di pertemuan kelima tolong disiapkan ya modul ajarnya, misalnya pun belum 100% nggak apa-apa. Jadi saya mau cek progresnya itu sudah sejauh mana di pertemuan kelima. Sambil kalian nanti kan ada satu kelompok yang presentasi, eh, yang lain bisa menyimak supaya biasanya mungkin kesalahan atau kendalanya mirip-mirip gitu ya, jadi bisa saling belajar. Setelah itu lanjut menyusun bahan ajar dan media pembelajarannya. Nanti di pertemuan keenam saya cek lagi progress report untuk apa namanya bahan ajar dan media pembelajarannya gitu sehingga mudah-mudahan di pertemuan ke-7 itu sudah sempurna, eh, sudah final ya, sudah 100%. Walaupun nggak sempurna nggak apa-apa ya. Yang penting udah jadilah gitu ya.
Nah, bisa dipresentasikan. Nah, nanti setelah presentasi kan mungkin ada saran, ada masukan gitu ya, bisa direvisi ya setelah itu. Nah, nanti paling 1 pekan, misalnya setelah pertemuan ke-8, baru saya minta kalian kumpulkan ya modul ajar, kemudian bahan ajar, dan media pembelajaran yang sudah direvisi. Misal berdasarkan eh, masukan atau saran yang kalian peroleh selama presentasi. Ya, kira-kira seperti itu. Gimana nih, kebayang nggak apa kira-kira yang harus dikerjakan gitu ya. Jadi sudah mulai harus menyusun strategi gitu ya. Kalau dari pertemuan 1 sampai pertemuan hari ini itu saya kasih banyak teori gitu ya, mungkin agak-agak ini juga agak padat gitu ya. Nah, ini 2 pertemuan mendatang itu kita fokus ke praktek dan diskusi gitu ya. Kebayang ya? Sampai di sini mungkin ada eh, yang ingin ditanyakan, silakan. Boleh terkait teori tadi yang saya sampaikan, atau mungkin terkait dengan eh, tugas proyeknya. Ada? Oke, kalau belum ada, ini kita masih ada waktu sampai pukul berapa? Sampai 12.45, Ibu. Oke, aduh, masih banyak waktu ya. Nah, tadi kan saya lihat progresnya masih banyak ya yang belum belum mungkin belum jauh gitu ya. Nah, sekarang saya minta tolong, eh, ini hostnya siapa nih? Saya, Bu. Hostnya Ramzi ya. Ya, Ramzi bisa tolong buat breakout room nggak? Oh, 8. per, per kelompok ya, Bu? Room 1 sampai... Iya, betul. Oke, Breakout room 1 sampai room 8. oke, baik, Bu. Sebentar. Mm. Tadi mungkin agak-agak malu kalau misalnya eh, apa namanya nyampein kendala atau mungkin apa namanya ya tanya-tanya ya. Nah, nanti kalau di kelompoknya mungkin bisa lebih terbuka gitu ya. Jadi nanti sambil Ramzi siapkan breakout roomnya, di masing-masing masuk ke roomnya masing-masing ya. Kelompok 1 ke room 1 dan seterusnya. Kelompok 8 masuk ke room 8. Nah, nanti saya keliling ya sampai pukul berapa tadi? 12.45 ya. Ya, sampai 12.45 masih cukup banyak waktu. Kita eh, mungkin fokus ke penyelesaian modul ajar dulu kali ya. Ya, fokus ke penyelesaian modul ajar dulu. Kalau mau sambil ngobrol tentang bahan ajarnya apa nih, boleh juga ya. Jadi biar kebayang nanti sambil nyusun modul ajar, sambil kebayang nanti bahan ajarnya mau bikin apa, gitu ya. Nanti saya keliling aja ya, keliling dari room 1 dan seterusnya. Jadi barangkali ada yang mau ditanyakan oleh masing-masing kelompok. Sambil tunggu Ramzi buat breakout room, mungkin mau ada pertanyaan yang sifatnya umum, silakan. Oke, ini sudah ada ya breakout roomnya dari kelompok 1 sampai ke kelompok 8. Silakan eh, kalau nggak ada pertanyaan lagi secara umum, boleh langsung masuk ke breakout room masing-masing ya. Nah, nanti insya Allah saya masuk. Gak usah kaget ya kalau saya join ya. Nah, nanti saya join bergantian ya dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Barangkali mau ada pertanyaan ya yang sifatnya mungkin hanya ingin diketahui oleh kelompoknya aja gitu.
Oke, sudah kembali semua ya. Tadi saya sudah keliling ya ke kelompok 1 sampai dengan kelompok 8 ya tadi sudah berprogres semua kelompok mulai menyusun modul ajar gitu ya. Tadi beberapa yang saya tekankan adalah eh apa namanya pengintegrasian sintaks atau tahapan pembelajaran model tertentu ya yang kalian pilih ke dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran gitu ya. Jadi kan di modul ajar itu ada apa namanya di kerangka pedagogik ya ada tertulis terkait dengan model apa yang akan digunakan. Nah itu sebenarnya boleh lebih dari satu model nggak masalah gitu ya. Cuman kalau misalnya satu model aja kan kalian bisa lebih fokus ya ke sintaks model tersebut. Tapi kalau dirasa mau menggabungkan lebih dari satu model ya silakan saja gitu ya. Yang penting harus nggak sekedar menuliskan model ya, tapi benar-benar sintaks atau langkah-langkah pembelajaran pada model tersebut itu ada ya pada modul ajar dan nanti juga pada apa bahan ajarnya juga nampak begitu ya. Kalau di modul ajar tertulis secara eksplisit nih, misalnya kegiatan ini itu adalah langkah apa pada model pembelajaran yang kalian pilih. Itu kalau di modul ajar di RPP-nya. Tapi kalau di eh, bahan ajar, misalnya di LKPD atau di modul yang kalian susun, itu nggak harus eksplisit gitu ya, tapi tergambar lah gitu ya bahwa oh ini ada nih yang pertama misalnya untuk PBL ya tadi banyak yang PBL ada orientasi masalah. Bisa bisa kalian tulis di modul kan biasanya suka ada ya icon-icon tertentu gitu misalnya ayo ayo mengamati gitu kan ayo berlatih dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi icon-icon untuk merepresentasikan langkah pembelajaran dengan model yang kalian pilih gitu kalau di bahan ajar. Jadi bisa bisa secara implisit gitu kelihatan bahwa oh ini ternyata bahan ajarnya itu dikembangkan berdasarkan model PBL gitu ya. Ada orientasi masalahnya nih di kegiatan ayo, misalnya ayo menyimak atau ayo apa gitu ya. Nah, gitu. Nah, tapi kalau di modul ajar harus tertulis secara eksplisit langkah orientasi masalahnya itu pada kegiatan apa gitu. Seperti itu ya. Itu tadi beberapa hal yang saya eh, tekankan eh, ke semua kelompok tadi ya, kait dengan sintaksnya. Kemudian tadi juga ada yang beberapa bertanya tentang bagaimana alokasi pertemuannya. Nah, itu disesuaikan aja dengan materi yang kalian pilih. Itu bisa jadi eh, satu sama lain berbeda nih. Ada yang bisa selesai dengan 6 pertemuan, ada yang harus sampai 10 pertemuan. Itu bebas aja ya, disesuaikan dengan materinya. Gitu. Nah, tadi sudah mulai berproses semuanya. Nah, bisa dilanjutkan ya nanti penyelesaian modul ajarnya. Insya Allah di hari Jumat nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan kelima. eh Boleh kalau ada yang masih mau nanya tentang modul ajar. Nah, tapi saya juga membuka diskusi terkait dengan bahan ajar ya, yang mungkin sudah mau mulai disusun juga. Seperti itu ya, bahan ajar dan media pembelajaran. Oke, mungkin itu sedikit kesimpulan ya dari perkuliahan kita pada hari ini tadi terkait dengan penyusunan modul ajar ya khususnya. Nah, kemudian tadi saya juga sudah sampaikan teori tentang penyusunan bahan ajar dan media pembelajaran. Kalian sudah bisa mulai eh, mendiskusikan ya kira-kira bentuk bahan ajar seperti apa yang akan dikembangkan. Mungkin itu ya yang perlu saya sampaikan di pertemuan kali ini. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya izin bertanya, Bu. Eh, Maaf, Kak, Kak, tadi saya volumenya terlalu kecil. ya, Bisa diulang? Mm. ya, maaf Bu, saya izin bertanya. Mm-mm. Ini kan kita kan untuk simulasi modul pelajarannya
jumlah siswanya kita yang nentuin sendiri apa gimana, Bu? Soalnya saya Iya, rencana untuk membagikan kelompok gitu kan ya. Jadi pembagian kelompok perlu eksak jumlah eksaknya. iya, eh, ditentuin sendiri aja gitu. Paling kalau yang secara umum kan ya kalau misalnya sekolah swasta bisa 20-an gitu ya, tapi kalau sekolah negeri biasanya 30 ke atas. Nah, itu disesuaikan aja, bebas. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, mungkin cukup ya untuk hari ini. Soalnya kita akan ketemu lagi di hari Jumat ya, untuk pertemuan ke-5. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada perkuliahan hari ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Ibu, sama-sama. Saya pamit.